Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang teori struktural fungsional pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Politik Indonesia. Adapun anggota kelompok yaitunya saya sendiri Fajar Maulana dengan nomor WP 2010 831015 dan rekan saya Yasmin Azhara nomor WP 2010 831011. Perspektif teori struktural fungsional. Nah, pada kali ini ada 5 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya teori struktural fungsional, yang kedua asumsi teori struktural fungsional, yang ketiga teoritis struktural fungsional, yang keempat teori Talcott-Parsons, dan yang kelima teori Robert Camerton. Sejarah lahirnya struktural fungsional. Struktural fungsional lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusioner. Jika tujuan dari kajian evolusioner adalah untuk membangun tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian struktural fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial terhadap pola hubungan antar individu, kelompok, maupun institusi lainnya. Struktural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim dan digabungkan dengan pendekatan struktural Radcliffe-Brown. Selanjutnya, asumsi teori struktural fungsional. Menurut Van der Berg dalam layar 2003 105-106 menyebutkan 7 ciri umum perspektif teori struktural fungsional tentang perubahan sosial. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis selalu secara keseluruhan selaku sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua, hubungan sebab dan akibat jamak dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan keseimbangan dinamis. Penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal dalam sistem itu. Yang keempat, integrasi sempurna tidak akan terwujud apabila setiap sistem mengalami ketegangan dan persimpangan, namun dinetralkan melalui institusionalisasi. Yang kelima, perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang perubahan revolusioner. Yang keenam, perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi dan melalui penemuan internal. Yang ketujuh, masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama. Teori struktural fungsional menurut para ahli. Talcott-Parsons. Teori Talcott-Parsons dikenal dengan teori sistem dalam level 2003-106. Menurut Talcott, setiap sistem sosial dapat dianalisis sebagai sistem gerak sosial, yakni pertama adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kedua goal attainment, yaitu mencapai tujuan utama, ketiga integrasi, yaitu mengatur antara hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen, keempat latensi atau pemelihara pola, yaitu menjaga atau memelihara motivasi individual maupun pola-pola budaya. Parsons juga menemukan 4 sistem tindakan dihubungkan dengan 4 fungsi terdahulu dapat didefinisikan. Pertama, behavior system, kedua, personality system, ketiga, social system, 4, cultural system. Parsons juga merumuskan 4 jenis proses, yakni pertama, proses keseimbangan meliputi proses dalam sosial. Kedua, perubahan struktural mencakupi perubahan fundamental dalam sistem. Ketiga, diferensiasi struktural, perubahan satu subsistem tetapi tidak menyebabkan perubahan pada sistem secara keseluruhan. 4, evolusi, proses perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Robert Camerton. 3 dasar postulat struktural fungsional yang dikritik Merton. Pertama, postulat tentang kesatuan sosial. Postulat ini berlaku standar untuk kepercayaan dan budaya Merton. Beberapa standar sosial tertentu tidak mewakili konteks ini, misalnya kelompok minoritas dan masyarakat primitif. Kedua, fungsionalisme universal, bahwa standar atas bentuk sosial dan kultural memiliki fungsi positif. Ketiga, indispensabilitas, sesuatu yang sangat diperlukan. Dalil ini mendorong ke arah gagasan di mana semua struktur dan fungsi penting bagi masyarakat. Yang pertama, conformity atau konformitas adalah perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat. Kedua, innovation atau inovasi merupakan apabila seseorang menerima tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dihidamkan masyarakat tetapi menolak norma dan kaidah yang berlaku. Ketiga, ritualisme atau ritualisme, perilaku seseorang telah meninggalkan budaya tetapi tetap berpegang teguh pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Keempat, retriatisme
perilaku yang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Kelima, rebellion atau pemberontakan adalah pola adaptasi ketika orang tidak lagi mengikuti struktur sosial yang ada dan berusaha menciptakan struktur sosial yang baru. Dan itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf setinggi-tingginya kami ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.